Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Kali ini saya Lilis Lisnawati dari SD Islam Al-Falah, Kota Tangerang Selatan, melalui video pengimbasan Diklat Guru Belajar Seri AKM akan mengajak Bapak Ibu guru untuk memahami lebih jauh tentang asesmen nasional dan program Diklat Guru Belajar Seri AKM. Mari simak video berikut ini. Apa latar belakang dan kebijakan mengenai asesmen nasional? Latar belakangnya adalah hasil visa pendidikan dasar dan menengah kurang memadai, skor stagnan dalam 10 hingga 15 tahun terakhir. Pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh perlu dibutuhkan. Lalu, kebijakannya adalah asesmen nasional ini diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan, memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa. Apa pentingnya asesmen nasional? Yang pertama, keberhasilan sistem pendidikan fokus pada pencapaian kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua, tantangan abad 21, yaitu kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan berteknologi, kecakapan hidup bekerja dan bermasyarakat. Yang ketiga, karakter pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, serta gotong royong. Apa kompetensi siswa yang diharapkan? Kecakapan abad 21 dan profil pelajar Pancasila. Keduanya terukur melalui 3 komponen. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM. Yang kedua, survei karakter. Dan yang ketiga, survei lingkungan belajar. Apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, seperti literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung proses pembelajaran. Lalu, apa instrumen utama asesmen nasional? Yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM, literasi dan numerasi. Yang kedua, survei karakter. Yang ketiga, survei lingkungan belajar. Lalu, apa tujuan asesmen nasional? Yang pertama, menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu dan kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. Yang kedua, menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Yang ketiga, memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama. Mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Apa manfaat dari asesmen nasional? Yang pertama, potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Yang kedua, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran pada sekolah maupun daerah. Yang ketiga, dasar penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah maupun daerah. Bagaimana evaluasi ujian nasional
dan penetapan asesmen nasional. Yang pertama, butir-butir soal ujian nasional hanya mengukur kemampuan kognitif siswa. Input dan proses kurang tergambarkan. Yang kedua, ujian nasional kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran. Dan yang ketiga, ujian nasional kurang optimal untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Berikut ini yang perlu dipahami terkait asesmen nasional. Sesungguhnya, yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi asesmen nasional adalah pemahaman mengenai tujuan dan manfaat asesmen nasional, serta implikasinya pada perubahan praktik dan strategi pembelajaran di kelas. Siswa, guru, orang tua, kepala satuan pendidikan tidak lagi direkomendasikan untuk berlatih soal-soal persiapan AKM sebagaimana penilaian yang berbasis ujian. Asesmen nasional tidak menentukan kelulusan, tidak diberikan di akhir jenjang, hasilnya tidak memuat nilai individu, diharapkan menjadi dasar perbaikan pembelajaran, dan hasil asesmen nasional pada tahun 2021 ini sebagai baseline atau data, namun tidak untuk menilai kinerja satuan pendidikan atau wilayah. Berikut ini adalah petunjuk dan teknis dalam persiapan asesmen nasional. Asesmen nasional terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, asesmen kompetensi minimal atau AKM. Yang kedua, survei karakter. Yang ketiga, survei lingkungan belajar. Pada asesmen kompetensi minimal atau AKM terdiri atas 2 komponen. Yang pertama, asesmen literasi membaca memuat tentang memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Sedangkan pada asesmen numerasi memuat kompetensi memahami, mengaplikasi, serta bernalar. Secara teknis, yang pertama, berbasis komputer dan bersifat adaptif. Pertanyaan bergantung pada kemampuan siswa. Yang kedua, kriteria peserta asesmen nasional adalah seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak, diambil dari kelas 5, 8, dan 11, serta setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Teknis berikutnya yaitu tentang jadwal pelaksanaan asesmen kompetensi minimum. Untuk jenjang SD, MI, dan paket A, hari pertama tes literasi selama 75 menit dan survei karakter 20 menit. Hari kedua, tes numerasi selama 75 menit dan survei lingkungan belajar selama 20 menit. Sedangkan untuk jenjang SMP, MTS, dan paket B, serta SMA, SMK, MA, dan paket C, hari pertama, tes literasi selama 90 menit dan survei karakter selama 30 menit. Sedangkan hari kedua, tes numerasi 90 menit dan survei lingkungan belajar selama 30 menit. Berikutnya, teknis yang keempat, yaitu bentuk soal. Terdiri dari pilihan ganda, isian singkat, pilihan ganda kompleks, uraian, dan menjodohkan. Apa itu asesmen literasi membaca untuk tingkat SD? Konsep literasi membaca dan literasi baca dan tulis adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah,
dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk capaian tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial. Silahkan dibaca juga sumber pada laman https://pusmenjarkemdikbud.go.id untuk contoh-contoh asesmen literasi membaca tingkat satuan pendidikan. Lalu, bagaimana dengan asesmen numerasi tingkat sekolah dasar? Kompetensi yang diharapkan mencakup pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan disposisi yang dibutuhkan siswa untuk menggunakan matematika dalam cakupan dan situasi yang lebih luas. Sedangkan numerasi menuntut siswa mengenali dan memahami peran matematika, memiliki disposisi dan kapasitas menggunakan pengetahuan dan keterampilan matematika untuk memecahkan masalah dalam kehidupan nyata. Silakan dibaca pusmenjarkemdikbud.go.id untuk soal-soal asesmen numerasi tingkat SD. Berikut ini adalah perbedaan dari komponen literasi membaca dan numerasi. Untuk literasi membaca, kontennya berupa teks informasi dan sastra, proses kognitif yang diharapkan pada kompetensi menemukan, menginterpretasi, dan integrasi, evaluasi, dan refleksi informasi. Sedangkan konteksnya adalah personal, sosial, budaya, dan saintifik. Adapun komponen literasi, kontennya terdiri dari aljabar, bilangan, geometri, pengukuran, data, dan ketidakpastian. Proses kognitif yang diharapkan berupa kompetensi pemahaman, penerapan, dan penalaran. Adapun konteksnya meliputi personal, sosial, budaya, dan saintifik. Bagaimana tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum ini? Ada beberapa kategori tingkat penguasaan kompetensi AKM. Kategori yang pertama, perlu intervensi khusus, artinya belum mampu atau terbatas dalam berbagai kompetensi. Yang kedua, dasar, artinya mampu atau hanya sebagai dasar memahami beberapa kompetensi. Yang ketiga, cakap, artinya sudah mampu dalam memahami beberapa kompetensi. Dan yang terakhir, yaitu mahir, artinya lebih dari mampu. Siswa lebih dari mampu memahami kompetensi-kompetensi yang diharapkan. Informasi-informasi yang telah saya paparkan mengenai asesmen nasional saya peroleh dari program Guru Belajar Seri AKM. Apa itu program Guru Belajar Seri AKM? Program Guru Belajar Seri AKM adalah program pembelajaran yang dirancang untuk membantu para guru, kepala sekolah, pengawas SD, SMP, SMA maupun SMK, guru maupun kepala sekolah dari SDLB, SMPLB, SMALB, dan PKBM sederajat dalam memahami tujuan, konsep, dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional, serta dapat menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Lalu, apa tujuan program Guru Belajar Seri AKM? Yang pertama, memahami konsep asesmen nasional. Yang kedua,
memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional. Yang ketiga, menganalisis contoh asesmen kompetensi minimum literasi. Yang keempat, menganalisis contoh asesmen kompetensi minimum numerasi. Yang kelima, membaca dan menindaklanjuti hasil asesmen kompetensi minimum. Yang keenam, melakukan pengimbasan. Siapa saja peserta program Guru Belajar Seri AKM? Yang pertama, semua guru dan kepala sekolah dasar, SMP, SMA maupun SMK, SD-LB, SMP-LB, dan SMA-LB. Berikutnya, pengawas SD, SMP, dan SMA maupun SMK. Berikutnya adalah peserta yang berasal dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM sederajat baik di tingkat SD, SMP, SMA maupun SMK. Dan pastinya telah memiliki akun SIM PKB. Apa saja tahapan program Guru Belajar Seri AKM? Yang pertama adalah BIMTEK. Yang kedua adalah pengimbasan. Apa yang didapatkan peserta program belajar Seri AKM? Yang pertama, waktu yang fleksibel, lebih mudah mempelajari konten dan bersifat kolaboratif. Yang kedua, pengalaman belajar bersama guru, kepala sekolah, pengawas, dan PKBM sederajat. Yang ketiga, pemahaman terhadap asesmen kompetensi nasional. Dan yang keempat, sertifikat BIMTEK 32 jam dan tentunya piagam penghargaan. Apakah Anda ingin mampu memahami konsep dan bentuk dari asesmen nasional? Serta dapat menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan numerasi pada asesmen kompetensi minimum? Ayo belajar bersama dalam program Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum. Silakan kunjungi laman gurubelajar.kemdikbud.go.id. Setelah Bapak Ibu mengetikkan laman gurubelajar.kemdikbud.go.id pada browser, akan muncul tampilan seperti di atas. Lalu, apa yang harus dilakukan? Silakan klik masuk. Bapak Ibu akan diarahkan pada tampilan gambar di bawah ini. Silakan ketikkan nomor UKG @guruku.id. Jangan lupa kata sandinya ya, lalu klik masuk. Nah, berikut ini adalah tampilan yang ada pada Guru Belajar kemdikbud.go.id. Silakan pilih diklat asesmen kompetensi minimum. Klik selengkapnya, lalu pilih jadwal pelaksanaan BIMTEK dan luangkan waktu untuk belajar sesuai dengan jadwal yang dipilih ya. Demikian informasi yang dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu hebat semuanya mengenai asesmen nasional dan program Guru Belajar Seri AKM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.